Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, lebarannya udah usai ya. Dan kali ini saya coba ajak teman-teman untuk melihat suasana di kebun sayur, khususnya yaitu sayur kangkung dan bayam punya Mas Sutrisno. Dulu kita sudah pernah bikin videonya ya, kebun sayur dan kangkung Mas Sutrisno. Iya, dan hasilnya tuh luar biasa teman-teman. Dari kebun sayur, kangkung dan bayam itu Mas Sutrisno sudah bisa membeli banyak barang ya, termasuk bikin rumah gitu. Dan dari sekian banyak komentar di video waktu itu ada salah satu yang nggak percaya gitu, karena ya kan sepele ya, cuma bayam sama kangkung kok bisa sih bikin rumah yang bagus, bisa beli mobil gitu ya. Oke, saya akan coba tanyakan langsung hari ini ke Mas Sutrisno. Saya akan cari beliau ada di mana kira-kira. Apakah betul rumah mobil itu ya hasil dari kebun sayur ini, ataukah Mas Sutrisno itu punya pekerjaan yang lain juga gitu. Nah, Mas Sutrisno tuh punya dua lokasi kebun teman-teman, maksudnya kebun sayur ini. Nah, yang ini posisinya di belakang Polsek Rimbo Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Sini luasnya ya kalau 1 hektar kayaknya nggak ada, tapi kalau 1,5 hektar lebih lah. Jadi kalau digabungkan di dua lokasi itu ya kurang lebih 1,5 hektar sampai 2 hektar kayaknya. Oke, ini yang di sini nih sudah ada yang itu bekasnya udah dipanen. Kemudian ya itu ada yang siap dipanen, ada bayam merah juga, dan memang dibuat jadwal secara khusus gitu ya biar bisa panen setiap hari. Nah, oke itu dia. Dan kemarin puasa sempat mahal ini kangkung sama bayam ini karena banyak yang kosong. Oke, ini bayam merah yang mulai banyak digemari oleh masyarakat ya, bayam merah. Ya, ini satu lokasi kebun sayur bayam dan kangkung punya Mas Sutrisno yang berada di belakang Polsek Rimbo Bujang. Nah, kita akan coba nanti ke Jalan 5 yang lokasi satunya lagi. Oke, jadi kebun sayur kangkung ini teman-teman banyak ditanam oleh petani di Jalan 5. Ini di ya bisa dibilang kota kecamatan gitu ya, di antara rumah-rumah begitu banyak. Nah, ini juga di Jalan 5 ujung ini. Kalau ini bukan punya Pak Sutrisno, tapi lokasinya juga nggak jauh dari lokasi kebun kangkungnya Mas Sutrisno ya. Ini di Jalan 5 ujung. Oke, jadi di sekitaran sini memang banyak petani yang menanam kangkung dan bayam. Dan ini saya juga penasaran kenapa yang banyak di sini. Di unit-unit yang lain, unit 6, unit 7 itu ada tapi sedikit gitu. Kalau yang sebagian besarnya di sini. Dan katanya ini untuk mensuplai di Rimbo Bujang, Bungo dan sekitarnya. Nah, ini kita sudah di lokasi kebun sayur bayam dan kangkung Mas Sutrisno di lokasi yang berbeda. Ini di Jalan 5 di lorong apa ya? Saya lupa namanya. Oke, kita lihat itu ada serpihan kayu yang kayaknya digunakan untuk pupuk juga ya. Ya, serpihan kayu yang sekarang ini ada sengaja yang menggiling kayu menjadi serpihan-serpihan seperti itu. Oke, ini ada bapak-bapak yang menyiram. Ini karena beberapa hari terakhir ini panasnya minta ampun. Jadi kayaknya harus disiram terus ini. Satu hari satu kali. Sekarang 1 hari sekali Pak ya, karena panas Pak ya. Ya teman-teman, ini dia hamparan lahan yang bakal ditanami kangkung dan bayam. Sebagian tadi sudah ada yang ditanami, nah sebagian masih dibajak. Itu kita lihat Mas Sutrisno membajak tanahnya dengan traktor kecil ya. Oke, cukup luas, kurang lebih 1 hektar di sini.
baja. Mantap, mantap, mantap. Ya ada sayurnya nih belakang polsek. Oh, belakang polsek. Ya. Oh, mantap. Caranya baja. Oke, ini dia, kita lihat caranya bajak. Mas, ini nanti terus diratain lagi atau gimana kalau mau ditanami? Ya nanti diratain. Oh, gitu ya. Oh ya, jadi biar gembur. Jadi kayaknya dikasih pupuk dulu, dikasih apa ya? Serpihan-serpihan kayu gitu. Dibajak, terus diratain lagi baru disemai. Ya, teman-teman, waktu itu pernah kita tanyain ya sama Mas Sutrisno, kenapa sih kok nanam sayurnya tuh kangkung sama bayam, bukan sayuran yang lain kayak kacang panjang atau mungkin buncis atau ya sayuran yang lain gitu. Itu ternyata ya pertimbangannya karena waktu panennya yang singkat. Ya, dibandingkan sayuran yang lain, kangkung sama bayam ini paling cepat, teman-teman. Cuma berapa sih ya? Kalau nggak salah sekitar 20-an hari ya. Oke, sekitar itulah kira-kira. Jadi perputarannya juga cepat. Dengan jadwal tertentu penanamannya, maka Mas Sutrisno itu bisa panen di setiap harinya. Begitu, teman-teman. Dan sayuran ini cenderung disukai oleh semua kalangan, baik dari anak-anak sampai orang tua suka yang namanya kangkung dan bayam. Jadi meskipun harganya murah, tapi kalau penjualannya banyak dan rutin tiap hari, ya hasilnya luar biasa, teman-teman. Oke, ini sudah ada yang tumbuh agak panjang sedikit ya, mungkin umur sekitar seminggu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Dibuat jadwal khusus ya, saya kurang tahu sih jadwalnya gimana. Yang intinya gimana cara bisa panen setiap hari. Ya, ini barangkali istrinya Mas Sutrisno sedang nyiram juga. Nah, ini dengan selang panjang gitu, teman-teman, yang dihubungkan ke diesel, dan dieselnya itu memompakan air, yang airnya diambil dari rawa yang ada di bawah sana. Oke, jadi ini yang menggarap ini itu satu keluarga, teman-teman. Ya, Mas Sutrisno bersama istri, kemudian orang tuanya juga menggarap kebun sayur sekitar 1,5 sampai 2 hektar. Oke, saya coba tunggu momen yang tepat untuk menanyakan apa yang ingin saya tanyakan dari awal ya. Seperti apa jawabannya Mas Sutrisno nanti. Ya, saya coba deketi dulu nih. Mas, di video kemarin tuh Mas, itu tuh ada yang nggak percaya, katanya sampai mati pun saya nggak percaya. Itu hasil kebun sayur bayam sama kangkung. Nggak percaya orang itu. Maksudnya saya mau tanya nih Mas, sampai ada kerjaan lain nggak selain ini? Nggak ada. Cuma ini ya? Cuma dari sayur. Oh, jadi artinya ya bisa beli ini, bisa beli itu, mau buat ini tetap dari sini ya? Iya, dari sini, dari hasil kebun ini. Nah, itu kemarin yang nggak percaya ini sampai beli bisa penting traktor juga. Oke. Saya langsung tanyakan ke beliau nih. Kemarin ada yang nggak percaya Mas, sampai mati pun saya nggak percaya, karena kan kayaknya sepele gitu loh. Iya. Oke. Terus Mas, saya itu kok jadi tanda tanya ya Mas ya? Kenapa yang nanam sayur kangkung sama bayam itu kok kebanyakan di unit 2, kenapa Mas ya? Yang jauh-jauh kok enggak ya? Kenapa? Karena mayoritas di sini orang itu perantau dari Jawa. Oh, memang gitu. Tujuannya untuk ini nanam sayur. Iya, saya lihat kan yang banyak di Jalan 5. Pokoknya sekitar sinilah. Kalau yang ya unit 6 ada sih, tapi kan sedikit. Yang banyak kok di sini gitu loh. Di sini mayoritas orang perantau dari Pati orang. Oh, gitu ya. Tujuannya untuk menanam sayur. Oke, jadi mungkin sengaja cari yang dekat sama pasar tapi Mas ya? Enggak juga, memang lokasinya banyak di sini. Oh, gitu. Soalnya kalau yang di sana-sana tuh masih karetan banyak kali ya? Iya. Di sini udah banyak yang ditumbangin. Kayak mayoritas yang pendatang ini yang nanam sayur ini. Kalau mungkin yang jarang. Ya. Orang tren jarang Mas ya. Sebenarnya yang rata-rata yang nanam sayuran ini pendatang ya? Pendatang. Oh, gitu. Sebenarnya orang itu sayurnya banyak kan ke Marabungo, Kota Bungo. Oh, iya. Jadi orang tuh banyak ke Bungo setornya. Oke. Jadi baru kejawab nih. Dari dulu tuh saya bertanya-tanya kenapa yang banyak
di Rimbo itu justru di unit 2 Jalan 5 khususnya yang bayam Iya, sama kangkung. mayoritas pendatang dari Jawa. Ya ternyata yang nanam rata-rata pendatang. Tapi kalau Mas Sutris bukan dari Pati, dari Purwodadi. 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 Oke. Mas, lanjut Mas, saya malah ganggu Mas. Ya nggak apa-apa. Mas, makasih Mas ya. Sama-sama. Oke, ya teman-teman, akhirnya saya dapat jawaban dari Mas Sutris. Ternyata Mas Sutris itu memang nggak punya kerjaan lain selain ya ini sayuran kangkung sama bayam. Bacanya pakai traktor. Oke, makasih Mas. Ya teman-teman, itu tadi sedikit obrolan saya sama Mas Sutrisno ya terkait seseorang yang tidak percaya dalam video sebelumnya dan barangkali menganggap hoax gitu ya. Ya karena dianggapnya tidak mungkin lah sayuran kangkung dan bayam bisa untuk membuat rumah yang cantik, juga membeli mobil, juga yang lainnya. Oke, tapi ya namanya percaya atau tidak itu tentu saja kita tidak bisa memaksa. Kami serahkan sepenuhnya teman-teman untuk menilainya sendiri. Oke, yang jelas mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.